Halo semuanya, perkenalkan, saya Joy Grace Bestari Simamora. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk belajar membedakan antara belajar dan pembelajaran. Kita masuk pada materi yang pertama. Apa itu belajar? Belajar adalah proses pribadi di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman, studi, atau instruksi. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang lebih luas, melibatkan interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri belajar? Yang pertama, perubahan perilaku. Belajar seringkali menghasilkan perubahan dalam perilaku, pengetahuan, atau keterampilan seseorang. Yang kedua, adanya pengalaman. Belajar terjadi melalui pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, tujuan. Belajar biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh pengetahuan baru atau meningkatkan keterampilan. Yang keempat, proses aktif. Belajar melibatkan proses aktif, di mana individu terlibat secara mental atau fisik. Dan yang terakhir, adaptasi. Belajar memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi baru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, interaksi. Pembelajaran melibatkan interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran. Yang kedua, pengajaran terstruktur. Pembelajaran seringkali melibatkan strategi pengajaran yang terstruktur, seperti penyampaian materi, diskusi, atau kegiatan praktik. Dan yang ketiga, evaluasi. Pembelajaran mencakup evaluasi untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Yang keempat, kolaborasi. Pembelajaran mendorong kolaborasi antara siswa dan interaksi sosial dalam proses belajar. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya. Pembelajaran memanfaatkan berbagai sumber daya seperti buku teks, teknologi, atau pengalaman langsung. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar seseorang. Yang pertama, motivasi. Tingkat keinginan dan minat individu dalam belajar. Yang kedua, lingkungan. Faktor fisik dan sosial di sekitar individu seperti rumah, sekolah, dan teman sebaya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Cara individu belajar dan mencerna informasi seperti visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian, kesehatan, kondisi fisik dan mental yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar. Selanjutnya, bakat dan kecerdasan, keunikan individu dalam memahami dan mengolah informasi. Dan selanjutnya, teknologi. Peran teknologi dalam menyediakan akses terhadap sumber daya pendidikan dan memfasilitasi proses belajar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran meliputi motivasi dan minat, tingkat keinginan dan ketertarikan individu terhadap subjek atau aktivitas pembelajaran. Kemudian, gaya pembelajaran, preferensi individu dalam mengasimilasi informasi seperti visual, auditori, atau kinestik. Lingkungan pembelajaran, faktor-faktor fisik dan sosial di sekitar individu, termasuk dukungan dari keluarga, teman sebaya, dan fasilitas pembelajaran. Kemudian, kesehatan dan kondisi fisik, kesehatan fisik dan mental yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus dan belajar. Nah, itu dia tadi hasil pembahasan mengenai faktor-faktor dari belajar dan pembelajaran. Kenapa sih kita perlu belajar? Dan mengapa kita butuh pembelajaran? Karena belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri kita, antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Sedangkan pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman baru, serta untuk mengikuti perkembangan dunia dan meningkatkan potensi diri.
Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan antara belajar dan pembelajaran. Terima kasih.